Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi dalam lanjutan pelajaran ilmu faraid. Insyaallah dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang skema ahli waris. Yang sebelumnya para ahli waris kita bahas melalui pertama jalur keturunan, skema jalur leluhur, skema jalur saudara, keponakan, paman, serta sepupu. Dan insya Allah pada ini skema kali ini kita gabungkan semuanya, siapa saja para ahli waris. Yang pertama kemarin kita Abdullah, kita ambil misal Abdullah namanya. Jadi yang pertama kita mencari ahli waris garis leluhur dulu. Jadi yang pertama adalah ayah Abdullah. Mohon maaf. Ayah, ibu, kemudian kakek, nenek, kemudian nenek garis ibu. Jadi ahli waris leluhur itu adalah ibu Abdullah, ayah Abdullah, kakek Abdullah garis ayah, nenek Abdullah garis ayah, kemudian nenek Abdullah garis ibu. Ini jalur leluhur. 1, 2, 3, 4, ada 5 ahli waris. Kemudian jalur keturunan. Pertama anak laki-laki Abdullah, anak laki-laki, kemudian anak perempuan, kemudian cucu Abdullah garis anak laki-laki, yaitu cucu laki-laki, kemudian cucu perempuan. Jadi ahli waris dari keturunan Abdullah ada 4, anak laki-laki Abdullah, anak perempuan Abdullah, cucu laki-laki dari anak laki-laki Abdullah, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki Abdullah. Kemudian dari jalur saudara Abdullah kita bagi ada 2 di sini. Sini jalur saudari perempuan Abdullah kandung. Kemudian saudari perempuan Abdullah yang seayah. Kemudian saudari Abdullah perempuan Abdullah yang seibu. Kemudian saudara Abdullah laki-laki kandung. Kemudian saudara laki-laki seayah. Kemudian saudara laki-laki seibu. Jadi dari golongan saudara ahli waris adalah saudari perempuan kandung, saudari perempuan seayah, saudari perempuan seibu. Kemudian saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu. Jalur saudara. Kemudian jalur keponakan. Cuman ada di sini. Jadi sini keponakan laki-laki. Ini juga keponakan laki-laki. Jadi maksudnya keponakan laki-laki, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki Abdullah, kemudian
anak laki-laki dari saudara laki-laki saya Abdullah. Jadi dua ini aja keponakan sebagai ahli waris. Kemudian jalur paman. Jalur paman yaitu sebelah ayah. Yang pertama paman kandung. Yang kedua paman seayah. Jadi maksudnya paman kandung itulah saudara ayah yang sekandung, kemudian paman seayah saudara ayah yang satu ayah. Kemudian dari jalur sepupu, anak. Jadi ini anak laki-laki paman, berarti ini sepupu kita. Sepupu. Sepupu laki-laki. Kemudian di sini sepupu laki-laki. Jadi jalur paman itu cuma ada dua, paman kandung, saudara ayah. Kemudian paman saya, saudara seayah dari ayah. Kemudian dari keponakan adalah anak dari paman ini, anak laki-laki dari paman, yaitu sepupu Abdullah. Kemudian anak laki-laki dari paman seayah, sepupu laki-laki Abdullah. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Kemudian Abdullah yang meninggal dunia berarti sebagai ahli waris juga istri. Jadi kita hitung, kemarin ada 25 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 istri, 23 suami. Jika sini istri meninggal suami, berarti 23. Nah, yang 24 dengan 25 itu adalah misalnya Abdullah memerdekakan seorang budak. Jadi bila budak itu meninggal, Abdullah adalah ahli warisnya. Berarti laki-laki memerdekakan budak. Demikian juga istri, jika dia memerdekakan budak, berarti istri adalah ahli waris dari budak itu jika budak meninggal. Jadi perempuan, berarti perempuan memerdekakan budak. Budak. Jadi demikian lengkap 25 ahli waris. Jadi bagannya mudah-mudahan bisa diingat, jalurnya, alur-alurnya, sehingga bisa membuat kita ingat bahwa para ahli waris itu adalah ini. Demikian mudah-mudahan bisa dimengerti dan mohon koreksinya jika ada kesalahan saya dalam penyampaian ini. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.